Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komen. Jadi banyak banget requestan yang udah masuk. Teman-teman, hari ini kita akan membahas pertama Hyperliquid, yang kedua Sweat ya. Terus juga teman-teman minta dibahas Pcoin atau P Network, dan juga MOG. Thank you so much buat teman-teman yang udah request. Kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya dari Hyperliquid. Hyperliquid belakangan lumayan bagus ya secara performance, jumlah trader yang masuk dengan value transaksinya terus meningkat. Ini data di tanggal 12 Juli itu volume open interest-nya itu sampai dengan 10 miliar ya, 10,6 miliar US dollar, teman-teman. Ini gede banget. Terus updatean terbarunya, open interest terbaru itu diupdate tanggal 23 Juli kemarin, itu di 14,7 miliar US dollar. Ini berarti sudah ada peningkatan yang lumayan signifikan sampai 4 miliar US dollar. Artinya semakin banyak orang yang mempercayakan trading platform mereka dengan Hyperliquid. Meningkatnya jumlah pengguna Hyperliquid tentu saja berdampak positif terkait dengan pemasukan dari Hyperliquid, dan juga tentu saja adalah komunitas yang lebih solid. Kemudian juga basis daripada komunitas yang besar ini bisa mendukung fundamental dari proyeknya Hyperliquid. Kemudian Hyperliquid juga baru aja merilis token PAM. Meskipun kemarin banyak yang mengisukan bahwa PAM Fund adalah platform yang bisa dibilang menyaingi Hyperliquid, tapi Hyperliquid nggak anti. Mereka listing token PAM gitu. Dan ya di kala-kala penurunan token PAM ini tentu saja bisa menjadi kesempatan baik nih untuk PAM menyerap lebih banyak liquidity dari usernya Hyperliquid gitu. Kemudian juga kalau kita lihat dari beberapa berita, Hyperliquid itu berencana untuk buyback. Sebenarnya sih mereka sudah menyatakan buyback ya. Total 1 miliar US dollar mereka beli lagi, dengan tujuan adalah untuk membuat harga dari token ini mengalami kestabilan yang lebih baik. Aku bisa cek di sini di hyperscan.io. Di sini kita bisa lihat ada wallet cukup aneh namanya, yaitu OXVVVVV. Itu dia ternyata sudah melakukan pembelian dengan total sampai 1,1 miliar US dollar Hyperliquid gitu. Artinya memang Hyperliquid ini sudah di buyback, sudah di burning gitu. Dan kalau kalian perhatikan dari supply maksimal dari Hyperliquid itu kan di 1 billion ya, 1 miliar US dollar. 1 miliar token hype gitu. Sementara yang beredar sekarang itu baru di 333 juta token hype saja. Nah, kalau di buyback itu cuma sekitar 27 juta, menurut saya ini udah lumayan sih, udah lumayan meskipun nggak signifikan besar banget gitu, masih di bawah 10%, tapi ya lumayan ada sejumlah token yang di burn. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kita udah sering bahas Hyperliquid ya. Tiap bulan kayaknya pasti kita bahas Hyperliquid. Dan ini merupakan sebuah platform tempat teman-teman bisa melakukan trading ya. Mereka adalah platform DeFi, DEX, layer 1 juga. Jadi mereka punya blockchain mereka sendiri, mereka punya produk DeFi mereka langsung, mereka punya DEX-nya mereka, tempat orang-orang bisa melakukan transaksi dan trading di dalamnya gitu. Lalu gimana implikasi terhadap harga dari koin atau token Hyperliquid? Kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam structure Hyperliquid so far masih bullish. Trennya masih sangat baik. Belakangan Hyperliquid memang cenderung kayak ketahan koreksi ya. Dia mentok kemarin di all time high di 49,6 dolar, dan so far terus mengalami koreksi sampai dengan turun di kisaran 41,13 ya. Dan so far ini udah lumayan bagus. Sekarang Hyperliquid punya potensi untuk kembali recover gitu. Hyperliquid bergerak dalam sebuah descending channel. Jadi ini merupakan sebuah pola yang bergeraknya turun ya, tapi at the end dia akan ada kayak bottomingnya gitu, before akhirnya dia mengalami next rally. Nah, sekarang kita udah melihat potensi Hyperliquid recover gitu, teman-teman. Jadi ini kalau dia bisa recover, mempertahankan tren bullish-nya, ini bisa membawa Hyperliquid kembali naik ke kisaran 49 dolar, bahkan bisa lebih tinggi
gitu. Jadi sejauh ini sih saya menilai ini masih positif. Dari daily time frame pun juga kalau kita perhatikan tidak ada indikasi pembalikan arah dari harga Hyperliquid. So far masih sangat baik, masih sangat oke ya gitu. Secara volume agak sedikit menurun seiring dengan peningkatan harga dari Hyperliquid, tapi ya so far masih fine-fine aja menurut saya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ada hold Hyperliquid, jangan lupa stop loss sepertinya teman-teman perlu. Itu di bawah area 38,9 dolar. Pasanglah stop loss di bawah itu karena tidak ada yang tahu secara pasti kemana arah dari Hyperliquid. Tapi clue-nya closing time frame daily hari ini mungkin bisa menentukan. Hyperliquid jangan sampai turun di bawah dari 43 dolar. Kalau dia pengen untuk melanjutkan fase bullish yang kuat gitu. Seandainya Hyperliquid bisa berada atau closing di 44 dolar ke atas, itu udah bullish engulfing dan mengkonfirmasi tren bullish lanjutan secara jangka pendeknya. Mungkin bisa ke 49.000 sampai di akhir bulan Juli atau mungkin di awal Agustus. Gitu. Coba teman-teman pantau dulu Hyper. Lalu teman-teman ada yang nanya tentang token Sweat. Apakah bagus untuk hold jangka panjang? Jadi Sweat ini merupakan sebuah project project kayak GMT ya, GMT atau nama aplikasinya itu Step N. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu. Ini dulu di zaman Metaverse 2021, 2020, 2021 ini token lumayan hype. Sering di pump harganya dan lumayan naik signifikan. Jadi platform dari Sweat ini mirip kayak GMT atau Step N. Jadi mereka punya project itu adalah project kayak olahraga gitu. Mereka bikin tagline own your movement. Artinya adalah miliki gerakanmu. Jadi platform ini adalah platform aplikasi gitu yang bisa teman-teman download ya di Play Store atau di App Store. Intinya dia membantu untuk mengukur progres olahraga kalian. Mungkin teman-teman suka jalan atau suka bepergian, naik sepeda atau mungkin suka renang. Nah, itu teman-teman bisa download aplikasinya karena setiap movement yang kalian lakukan itu bisa mendapatkan poin kayak gitu kurang lebih. Nanti poinnya itu bisa teman-teman tukarkan dalam bentuk NFT atau dalam banyak produk-produk lainnya. Gitu. Token-token seperti ini sih biasanya akan menarik banyak pencari airdrop untuk masuk ke platformnya, dapetin token kemudian jual gitu. Jadi kalau untuk long term holder saya sih nggak rekomen buat teman-teman. Di Twitter engagement mereka juga relatif ya oke, meskipun nggak signifikan banget. Mereka banyak ngasih hadiah berupa token Sweat sebagai airdrop, sebagai prize pool dan lain sebagainya. Otomatis ini akan menarik banyak pencari airdrop terhadap pengembangan platform ini. Gitu. Artinya adalah semakin banyak yang mencari airdrop di Sweat, ya makin banyak juga selling pressure. Gitu. Jadi harus teman-teman note, tidak rekomen buat hold jangka panjang. Sweat Economy Unveil AI Agent for Move to Earn. Nah, itu move to earn, bergerak untuk memperoleh. Ya, jadi ya itu, teman-teman kalau pakai platform ini tentu saja bagus ya kalau teman-teman pakai platformnya, terutama untuk track kalian punya progres olahraga. Tapi kalau untuk hold tokennya itu jangan lama-lama gitu. Ini platformnya, teman-teman bisa cek langsung di Play Store atau di App Store ya. Silahkan di download dan lihat apakah teman-teman bisa dapetin cuan di sini. Platform ini running di jaringan Near Protocol gitu. Mereka punya supply maksimal sebanyak 21,8 miliar token Sweat, sementara yang beredar sementara ini baru di 7,2 miliar token saja. Unlock tokennya gimana? Mereka progress unlock setiap bulan tanggal 13, mereka unlock 1,63%. Alokasi yang relatif besar untuk sebuah token unlock. Lalu gimana untuk pergerakan dari harga? Sweat udah turun lumayan dalam ya sejak dia diluncurkan itu di tahun 2022, harganya udah turun terus, bahkan sekarang dalam all time low di kisaran 0,0022 dolar gitu. Kemarin dia ngetes area level support tersebut dan sekarang pelan-pelan buat recover. Tidak ada smart money yang masuk sejak Februari 2025, mengindikasikan token ini memang belum terlalu banyak ada yang menggerakkan secara harga pasarnya. Volume perdagangan relatif rendah dan smart money kosong, ya itu teman-teman fakta yang terjadi di lapangan.
Terus apakah harga Sweat masih bisa recover? Resistance terkuat untuk saat ini yaitu di 0,005. Buat capai ke sana itu perlu kenaikan sekitar 90%-an something. Dan melihat progresnya yang sangat lambat, itu kayaknya agak berat juga kalau bisa sampai ke area tersebut dalam jangka waktu dekat. Mungkin kalau ada keajaiban aja, teman-teman. Dari saya pribadi menargetkan secara jangka pendek ya, si Sweat ini bisa diperhatikan di area ini. Ini ada area resistance terbentuk di sini. Ya mungkin nggak terlalu kuat, tapi mungkin bisa menjadi next target, yaitu di 0,0035 dolar. Area support adalah di 0,0022 dolar. Itu buat Sweat. Next kita akan bahas si P Network ya. P Network hari ini diperdagangkan di kisaran level 7.200. Secara movement P Network terbilang turun, teman-teman. Mereka punya supply maksimal di 100 miliar token, sementara yang beredar adalah di 7,7 miliar. P Network ini so far masih under pressure karena masalah keamanan gitu. Kekhawatiran keamanan meningkat seiring dengan harga yang mendekati titik terendah gitu. Jadi P Network saat ini dalam masalah security pada walletnya karena investor khawatir di masa-masa belakangan ini gitu. Jadi kepercayaan dari P Network ini ibaratnya kayak terguncang ya karena ada beberapa masalah pada platform walletnya gitu. Dan kita sedang menunggu nih gimana, apakah nanti akan ada rebound dari harga tokennya atau seperti apa. P Network juga meluncurkan P App Studio dan juga fitur staking di event P2 Day 2025. Ini adalah event terbaru yang dibangun. Mereka melakukan pembaruan teknis termasuk migrasi mainnet untuk 500.000 pengguna perangkat lunak di node baru dengan lelang domain P yang diperluas. Pengguna sekarang dapat mempertaruhkan token P mereka. Bisa di staking ya di P browser melalui staking directory ecosystem itu. Dan juga dari Twitter so far mereka masih aktif, engagementnya juga masih luar biasa besar. Jadi peminat P ini sebenarnya masih relatif besar sejauh ini gitu. Untuk exchange yang bisa memperdagangkan baru bisa diperdagangkan di OKX, Bitget, Maxi, kemudian juga Get.io dan beberapa exchange lainnya. Dia belum listing di exchange besar, tapi market cap-nya juga lumayan besar, yaitu di 55,8 triliun, berada di peringkat 35 di CMC. Ya lumayan gede secara market cap ya. Dan coba kita lihat secara harga, P Network turun ya. Dia udah breakdown dari area support kuat di 0,5 dan sekarang progresnya cenderung downtrend. Kalau yang saya lihat, P Network berpotensi untuk menyentuh beberapa level di bawah lagi, yaitu sampai di 0,4 dolar. Jadi waspada bagi teman-teman yang memang masih punya token ini gitu. Jadi ada potensi untuk turun. Secara jangka pendek juga smart money-nya nggak terlalu kuat dengan volume perdagangan yang relatif naik dan turun. Bila kita perhatikan di time frame 15 menit, belum ada indikasi pembalikan arah. Kalau dari time frame 1 jam pun belakangan P Network ini ketahan di atas area support 0,43. Semoga sih ini awal yang baik juga ya. Siapa tahu harganya bisa recover dengan segera gitu. Jadi ya ibaratnya ini udah mulai ada progres yang lumayan bagus, cuman perlu di follow up juga. Secara major trend ini masih downtrend. Bagi teman-teman yang ada pegang P Network, kalau teman-teman mau staking itu udah ada opportunity buat staking ya, dan mungkin tunggu aja kapan marketnya bakalan bull lagi gitu. Jadi dari saya sih gitu, karena P Network ekosistem komunitasnya masih cenderung besar ya, jadi ya bisa dibilang harapan untuk kenaikan harganya juga masih kita harapkan bisa kembali pulih gitu. Next kita akan bahas MOG. Hari ini diperdagangkan di 0,024 dolar. So far secara engagement di Twitter ya relatif ada, tapi nggak besar banget. Padahal emoji ini market cap-nya lumayan gede, di 9,6 triliun ya. Jadi lumayan untuk sebuah meme token yang
nggak pernah ada progres, nggak pernah ada peningkatan apapun, tapi punya market cap di 9 triliun itu relatif besar. Sekarang kita langsung aja lihat ke harga, karena secara fundamental juga kita nggak bisa bahas. Oke, secara harga MOJ ya. MOJ kemarin dia lumayan bagus. Secara progres ada koreksi sehat yang terjadi, dan di jangka pendek kita pakai time frame 1 jam aja. Nah, ini dia ada proses koreksi ya. Sini, kemudian di sini. Nah, dia masih bergerak konsolidasi turun nih, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya ini tren lanjutan dari MOJ yang sebelumnya juga dia udah konsolidasi turun kayak gini di periode bulan Mei sampai dengan Juli tanggal 7 kemarin. Ya kan, MOJ sempat sideways tuh lama, dan dia akhirnya boom rally. Sebenarnya target rally-nya itu bisa sampai ke area sini, dekat all time high sebelumnya, yaitu di 0,05 kali 3206. Sementara ini harga MOJ ada di 0,05 kali 15. Ya, jadi masih ada opportunity untuk dia rally. Paling bisa dipertimbangkan dan diperhatikan area support yang ada di sini, yaitu di harganya sekarang, yaitu di 0,05 kali 14104 adalah area support penting buat si MOJ. Seandainya masih bisa dipertahankan, maka opportunity untuk next bullish, next rally masih akan terbuka. Volume transaksi lumayan oke, volume smart money juga relatif bagus buat MOJ. Itu jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, sejauh ini masih dalam progres yang masih positif. Semoga masih bisa lanjut rally ya, sampai mendekati all time high di periode 2024 kemarin. Jadi paling gitu aja deh buat pembahasan Hyperliquid, Sweat, P Network sama MOJ. Semoga bisa bermanfaat. Next kita bahas koin apa lagi? Tulis di kolom komen ya. Gitu aja deh teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, tempat aku untuk sharing update berita informasi. Teman-teman yang pengen join, linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.